Selamat malam. Enggak dong, selamat sore ya? dong. Setengah Kan ini setengah 6 6, ya lah sore ya. dong. Masa sore sih? Sekarang sih malam. Petang. Sekarang sih ini bukan setengah 6. Kalau kita jujur sih. Hai. Sharing for Caring Gitu. episode yang kedua sudah membuktikan betapa kami tidak kreatif. Bajunya hitam putih, hitam putih, hitam putih. Minggu lalu aku putih, kono irang hitam. ya toh. Kalau sekarang putih nih. Hitam. Hitam. Iya, sisaan minggu kemarin masih ada beberapa pertanyaan yang belum Mosok dijawab. toh? Oh banyak, Itu laris. karena Karena cuman 30 menit. kami sedang membuat petisi. Tanda tangan nih, tanda tangani segera untuk ke produser kami. Galak produser. Bu galak. Pol. Tapi followernya banyak. Aduh, aku kira ketok. Kene, mongko. Ini adalah hal yang kita bahas di minggu ini. Apa? Beritahu pada dunia bahwa memang Bahwa saya plus. Ada dari Asri kemarin sudah pernah minta izin untuk bekerja tapi nggak diperbolehkan. Jadi kemarin buat yang terlewat nonton nonton episode pertama kita ngomong tentang bicara, salah satunya adalah berbicara kepada suami, boleh nggak sih si istri bekerja. Saran dari Mbak Okto adalah ngomong. Sudah pernah ngomong tapi nggak boleh. Ya, nah perlu dicoba karena ini waktu itu aku juga sama. Jadi tidak boleh bekerja, kesepakatannya waktu mau menikah tuh tidak boleh bekerja karena nanti anak-anak nggak ada yang mendampingi. Oh iya betul. Ya kan, karena kan memang papahnya anak-anak ini Bang Toyib. Oh, 3 kali puasa 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Betul gitu. Ya, Jadi ya. pada saat sudah meneladani kesepakatan itu ternyata nggak bisa ini karena aku satu karakterku memang dominan. Kemudian aku kepala suku di keluarga sehingga ya buat orang tuaku, ya buat orang tua angkatku, ya adikku dan lain sebagainya, ya tonggoku gitu. Sehingga kalau hanya dari pendapatan atau nafkah suami, nafkahnya papahnya anak-anak, lebih fairnya ini ya, aku bilang kok aku ini membebani terlalu besar. Oh, oke. Masih Sehingga, kepengen ke keluarga. Boleh ya, aku membantu. Jadi bahasanya bukan aku ingin berpenghasilan sendiri. I see. Tapi aku boleh ya membantu kamu untuk meringankan bebanmu. Oh. Tapi kekhawatiranmu tentang kalau aku bekerja anakmu kapiran ya toh, minggu lalu kan bilang gitu, anakmu nggak terawat dengan baik, itu aku janji untuk tidak. Supaya bisa terawat dengan baik, aku hanya akan bekerja online atau bekerja paruh waktu di jam sekian sampai jam sekian. Di hari yang Senin sampai Minggu aku hanya di Sabtu dan Minggu misalnya. Karena apa? Karena kalau Sabtu ada Mbak, hari Minggu ada kamu, sayangku. Oh, oke. Datang dengan solusi. Betul, datang dengan solusi, bukan datang dengan telunjuk. Apa itu? Kamu sih. Ya datang dengan telunjuk. Ya. Telunjuknya agak ngetril lagi. Aduh, saya tuh agak serem di sini sih. Aduh. Boleh nggak sih ini skrupnya dikencengin? Aku tak selonjor. Jarang-jarang lo bisa ngobrol tapi Ya bisa kan, enak kan gitu kan? Nggak ada minum ya? Tapi Ada ini podcast ya, beneran ada loh. ya. Yang tadi loh, yang aku ngasih terus dibagi 2. Tapi nggak ada warnanya. Tadi ditawarin warna nggak mau. Oh iya bener. Oke. Angel Han. Angel Han itu apanya? Angel Benjet. Cara agar bisa bicara secara intens dengan orang tua bagaimana ya? Karena aku setiap cerita sama mama pasti ujung-ujungnya malah ribut. Nah, ini berkaitan dengan tema yang hari ini. Kita lagi nyambung-nyambung gitu. Kenapa? Yaitu memberitahu. Memberitahu apa? Memberitahu kegiatan kita sehari-hari pada orang tua supaya orang tua itu nggak kaget-kaget, Besti. Maksudnya? Misalnya,
hari ini aku ngapain aja, dapat apa aja, kenalan sama siapa dan lain sebagainya. Itu jauh lebih baik untuk nyambung ke di kelak kemudian hari kalau mau ngobrol tentang keinginan kita. Misalnya aku boleh ya Mah, SMA kan masih di Jakarta nih atau di Surabaya, di tempat atau di kota yang sama dengan orang tua. Sedangkan waktu kuliah, karena fakultas yang kita pilih itu adanya di Papua misalnya, terus kita sudah sounding dulu tuh. Nggak usah lah, nggak usah Itu jauh-jauh. kalau kita tidak memupuk itu dari awal, bahwa kenapa sih kita menceritakan kegiatan supaya orang tua tahu kita bisa dipercaya. Oh, tujuannya ke situ. Iya, supaya orang tua tahu kita itu kegiatannya apa aja sih, temennya siapa aja sih, lingkungannya sebesar apa sih, itu sudah kita ceritakan, sudah kita pupuk sejak si Tunas ini muncul. Kelihatan nggak kalau di YouTube Tunas ini muncul? Gitu. Ya Allah, aku ayu banget ya Allah, aku yang menyusui loh posisinya. Kalau menyusui begini kan posisinya? Hayinya di sini. Yo kadang-kadang ngono, tergantung nek. Sing disusoni sapa? Nah ya benar. Nek susumu kan nek buri to Mas. Oh, Jadi iya. yo ngene no. Maaf. Oke, jadi agar nggak ribut biasanya terjadi karena emang nggak pernah ngobrol Tiba-tiba terus bilang, "Ma, aku nonton Coldplay ya atau Koplo ya." Emang boleh? Katanya banyak yang protes. Maaf. Oke, daripada ya kan? baru episode 2, Ya. macam-macam. Baru 2, cari iklan. Bahas-bahas kayak gitu. Ya, jadi pada saat orang tahu, pada saat orang mengerti dan memahami bahwa kita bergaul dengan siapa, cara kita bergaul itu seperti apa, akan membuat kalau ini kan pertanyaannya orang tua akan tahu, oh oke, kalau aku nyari, aku akan gampang nyari anakku di situ. Tapi tanpa orang tua mencari, si anak ini sudah update. Anak ini sudah ngasih tahu, memberitahu bahwa ini loh kegiatanku, kayak kita dibuka gitu loh. Ini bajuku ini hitam, tapi kalau dibuka dalemannya tuh warna apa? Biru. Kok biru sih? Merah dong. Aduh, too much information ya. Nah, kalau sudah terlanjur nggak pernah memupuk, Mbak? Nah, ini ada peribahasa yang cocok untuk kita bahas, yaitu lebih baik terlambat dibanding tidak melakukan sama sekali. Karena pada saat kita memulai sesuatu, ini akan running. Sama-sama belajar komunikasinya gimana, sama-sama tahu celahnya, ngasih tahu mamahnya sama papahnya tuh kalau papahnya lagi makan, mamahnya lagi belanja. Oh, itulah saatnya buat ngomong. Ya, ini ilmu beneran. Kenapa papahnya lagi makan? Karena individu laki-laki atau orang laki-laki itu akan lebih mudah untuk mendengar saat dia makan, perutnya kenyang. Saat dia makan atau setelah makan? Saat makan sampai dia selesai makan, jadi perutnya kenyang. Itu jadi kalau ada laki-laki yang lebih gampang diajak bicara saat dia belanja, nah kita perlu tanya. Oke, siapa tahu belanja sambil makan. Menggoknya Jadi waktu memberitahu mamah itu pas belanja ke pasar, kayak belanja online, apapun. Kenapa? Karena serotonin dan dopaminnya lagi naik. Oh, I see. Hormon kebahagiaan, hormon excited, hormon senengnya lagi naik. Jadi kalaupun yang disampaikan itu adalah hal atau kabar yang buruk, dia tetap seneng. Turunnya nggak anjlok. Kenapa? Karena itu secara alami hipotalamusnya nih pencetak hormon dan neurotransmitter kita itu ya sudah terlanjur menggelontorkan si kebahagiaan, kesenangan, ke-excitedan itu dari si ibu belanja. Jadi buat Angelhan tadi yang bertanya, satu bisa dicoba tipsnya, yang kedua ya memang tadi siapkan diri kalau pas
ketemu sama mama, cerita kemudian beliaunya marah-marah, ya itu fasenya, jalanin aja. Betul, fasenya, karena ada fase adaptasi dari yang nggak ngomong jadi ngomong, pasti ada curigation, Iya. ya kan? Oh, betul, tiba-tiba. Oh ya, bocah iki kok tiba-tiba ngomong. Tapi apabila kita dari memulai menjadi sebuah, ada yang lewat ya, nggak apa-apa. Jadi pada saat kita memulai sesuatu, kemudian kita melakukannya sebagai sebuah kebiasaan, orang sekitar kita juga sudah terbiasa dengan itu. Nah, hati-hati, tapi ini memberitahu lagi, mengingatkan bahwa pada saat kita membiasakan orang terhadap sesuatu atau terhadap sesuatu, kalau kita mau mengurangi, ya kita perlu tapering namanya kalau di obat, mengurangi sedikit demi sedikit, jangan langsung di-cut. Karena kalau di-cut, ghosting, orangnya sakit hati itu ingredientsnya apa? Yo sedih, yo marah, yo kecewa, iso disantet loh. Jadi kalau mau ninggalin, pelan-pelan. Tapering ya. Enggak, aku ini aja. Lagi jatuh cinta. Oh, ngerti. Dan tak kenalin. Tak kenalin sama Daitos ini, selamat malam ya kan. Cara mendamaikan adik ipar dan ayah yang sedang merenggang gimana ya? Siapa mbak siapa? Adik ipar dan ayah. Adik ipar. Sebentar, adik ipar. Adik ipar. Ayah nih, ayahnya siapa ya? Iya, ayahnya adik ipar atau ayahnya dia, ya kan? Karena penyelesaiannya berbeda loh. Jadi penyelesaiannya kalau ini adalah adik ipar dan ayahnya si Daitos, itu berbeda masukan saya kalau si adik ipar dengan ayahnya si adik ipar. Oke, satu-satu deh, singkat tapi satu-satu. Kalau adik ipar dan ayah Daitos berarti kan berarti besan, ayah besan berarti kan? Ayah mertua, ayah besan, betul. Nah, ayah besan. Berarti si Daitos sebagai si menantu menjadi jembatan emasnya antara kakak ipar dan si ayahnya Daitos. Jadi tidak langsung digaprok, bisa. Satu. Yang kedua, bisa jadi pembicaraannya atau merangkumnya itu dari Daitos di awal-awal. Jadi tidak direct. Bapakmu itu loh. Nah, oh gitu, disaring dulu, kocok dulu, saring, ya kan? Jadi, jadi sesuatu. Jadi sesuatu kan, si tepungnya yang udah ini bisa jadi klaper tart misalnya, bisa jadi tart misalnya. Lah yang ini bisa untuk yang lain. Adikmu gue loh. Pulang malam-malam gitu loh. Disaring juga jembatan emas namanya. Lama-lama kadang-kadang kita perlu white lie. Ini strategi perangnya Nabi Muhammad, berbohong untuk hal yang baik. Yaitu misalnya, iya loh, aku kan udah cerita ya ke bapak tentang apa yang kamu komplainkan. Ternyata bapak itu ngerti banget loh, walaupun bapaknya mungkin ngeroweng. Pak, selamat malam. Selamat malam. Bapaknya masuk. Bapaknya rawuh itu loh. Iya, Sugeng Dalu, bapak. Gitu loh, ngerti nggak? Hal ini menciptakan sebuah nek ngono kuwi kayak burung membuatkan sarang anaknya itu. Nah, bukan sih? Iya benar. Iya, kan? Membuatkan sarang anaknya itu kan nggak cuma satu toh, kan dia menganyam. Raket rinaket ingkang tresnan. Gitu kan? Iya betul. MC ya? Iya dong. Ini pernikahan. Iya dong. Iya. Silakan hubungi. Kok gambarnya Mbak Okto? Mari hubungi 0823. Saya nggak suka, saya nggak kelihatan gambarnya. Iya, kok nggak ada gambarnya sih, Mas Operator? Ada. Maaf ya, nggak apa-apa Mas. Oke. Terus harusnya lihat sini, kita lihat sana ya. Karena kalau kan lihat situ. Jadi tadi sebagai jembatan. Kalau sama bapaknya sendiri, bapaknya kalau sebagai kalau si adik ipar ini renggangnya dengan bapaknya sendiri, berarti kan punya kakaknya sendiri. Artinya suaminya Daitos. Nah, yang menjadi penengah, bukan jembatan loh. Yang menjadi penengah adalah si kakaknya dulu. Duduk bersama, terus apa sih masalahnya? Oh itu, jadi gimana Pak? Penengah.
Jadi tetap butuh penengah dong. Awalnya, tapi kan Oke. digaprokkan kalau ini. Kalau yang tadi jembatan dulu, perlu jembatan emasnya. Kalau ini penengahnya, setelah itu harus dibiarkan untuk berkomunikasi sendiri. Kenapa berbeda? Berbeda karena kalau daetosnya bilang oh renggang gitu, berarti kan dia tahu masalahnya sih si daetosnya ini, si kakak perempuan iparnya ini, daetos ini lanang atau wedok? Ya, anggap saja. Anggap aja perempuan dah ya, kakak ipar perempuannya ini kan tahu masalahnya. Akan lebih baik dengan jembatan emas karena perlu sosok perempuan di sana. Oh, oke. Tapi kalau anaknya sendiri nih kan itu berarti orang lain. Nah, tapi kalau ini kalau adik iparnya dengan ayahnya berarti kan bapaknya sendiri. Dia nggak perlu jembatan emas ini, dia hanya perlu penengah. Oh, oke. Karena masing-masing darah dagingnya. Ya. Kalau yang tadi Orang lain, Leo, betul. walaupun sudah ada keterkaitan kekeluargaan dari sebuah pernikahan gitu loh. Oke. Itu yang sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan minggu kemarin, iya kan? Dan sudah dilirik di sana, ya kita masuk ke beritahu sekarang. Tadi beberapa sudah diobrolkan tentang beritahu gitu, bahwa selain berbicara komunikasi, kita juga perlu ada nih bagian dari berbicara yang menyampaikan sesuatu ke orang lain. Iya, Pesannya disampaikan ke orang lain. Betul, ini pinter ya. Untungnya sama Mas Daniel. Itu kenapa saya memilih Mas Daniel. Walaupun nggak kreatif. Sama. Karena pada saat kita bicara, kita biasanya fokus ke diri kita saja. Nah, penyampaiannya itu memberitahu, tell something. Alah. Pokoknya setiap episode ki kudu ono keminggrise ngono kuwi. Biar kita rada intelek. Iya, kan soalnya operatornya ra ngerti bahasa Jawa. Oh gitu. Oh, bahasa Inggrisan. Nek ngomong be aku kuwi kemlutuk. Oh iya Allah. Tak jawabnya tentu saja dong, dia bahasa Inggris ya aku Bahasa Jawa Jawa. dong. Aduh ya Allah. Oke. Jadi memang harus menyampaikan sesuatu, ada yang disampaikan. Ya, jadi memberitahu. Ini tentang hal yang berkaitan dengan sebuah hubungan ya. Kadang-kadang atau seringkali itu terciptanya sebuah. Nggak enak di kamera ternyata, maaf ya. Masa sih? Coba kalau kita gini sama-sama. Nah gini, enak tahu gini. Boleh. Kita lihat atas dulu karena layarnya di atas, terus kita mau lihat bagus atau enggak tuh. Bagus. Lebih mirip Pinback. Oh ya, baik. Terima kasih. Aduh, oke. Masing-masing. Menyampaikan sesuatu. Apa yang perlu dicatat ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, memberitahu? Satu, pointers itu penting. Karena karena pada saat kita sudah mulai pembicaraan, kadang kita lupa apa yang mau diberitahuin. Seperti kita saat ini. Seperti kita setiap kali kita podcast atau siaran kan kita lupa apa yang kita mau beritahukan, ya kan? Senengan. Kabar gembira. Apa maksudnya kita gitu. Nah, itu salah satu yang kita perlukan pada saat kita memberitahu seseorang. Apa aja sih yang kita mau beritahu supaya ada pagernya. Oh, I see. Kalau belum perlu diberitahukan, tapi sudah diberitahukan kan juga kurang baik ya, bisa menciptakan shock, keterkejutan. Jadi waktunya juga harus dicari tahu. Betul, dicari tahu siapa yang mau diberitahu, misalnya wong sepuh apa wong enom atau sebaya atau tidak, itu perlu dicari tahu, kemudian memberitahu. Besok dengan CEO kami ya, tanya bapak atau ibu, kan akan diberitahu. Oh, dengan Ibu Okto. Misalnya, kemudian kita memberitahu Mbak, besok saya datang jam 9 ya. Oh baik, kalau jam 9 interview jam 10 tunggu dulu di lantai 2 ya, misalnya gitu. Itu memberitahu. Memberitahu itu kan sebenarnya apa ya? Konfirmasi nggak sih bahasa trennya? Konfirmasi itu memastikan bahwa mendapatkan informasi yang sama kalau menurut saya. Jadi besok jam 9 ya gitu, kemudian itu konfirmasi ya.
step pertama Mbak Okto memberitahu saya, Mas Daniel besok jam 9 Gini deh, gampangnya. Kita mau datang ke orang tua, memberitahu nggak? Memberitahu. Nah, itu konfirmasi bukan? Bukan. Bukan ya. Kalau Kecuali konfirmasi kalau orang gini ya, tuanya nanya lagi. aku tanggal 12 ke rumah ya. Itu Tanggal memberitahu. 10, mamahnya bilang kamu jadi ke rumah nggak? Exactly, itu konfirmasi. Jadi memberitahu itu adalah memberitakan sesuatu yang perlu untuk diketahui oleh orang lain, itu penting. Baik suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, dan lain-lain. Misalnya nih, kita ambil orang tua yang mau bercerai. Hey! Kaget orang? Enggak dong. Enggak ya, aku kaget. Aku dewe kaget. Jadi gini, orang tua yang mau bercerai. Semua berpikiran, hampir semua nih berpikiran bahwa jangan dulu memberitahu ke anak-anak, soalnya mereka akan jadi sedih. Kamu mau memberitahu mau enggak, mereka akan sedih. Iya. Tapi kalau pada saat kita belum melangkah sudah ngasih tahu, kayaknya mama papa sudah nggak bisa nih hidup dalam satu atap. Kenapa? Karena lala lili. Statusnya hanya yang bukan suami istri, tapi sebagai ayah dan ibu, kamu akan masih ada bersama kami. Yeah. Itu diberitahu sebelum bercerai. Bukan bercerai dulu, sudah masuk gugatannya, baru ngasih tahu anaknya. Oke. Bedanya gini, pada saat kita memberitahu, anak akan sudah siap. Oh, prosesnya, dari yang tadinya tidur bersama menjadi tidurnya berpisah, tapi masih satu atap, makannya bareng, berdampingan, malih adep-adepan. Malih adep-adepan, anak itu berproses dengan memberitahu itu. Anaknya juga boleh dibiasakan untuk memberitahu, "Mah, aku sedih loh. Pah, aku kecewa loh dengan rencana perceraian ini." Memberitahu. Okay. Jadi yang sering terjadi itu kenapa ada muncul fase-fase berduka, fase-fase bersedih pada anak-anak, pada pasangan, pada pasangan yang di ghosting, karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada memberitahunya. Aku bosan sama kamu, boleh nggak? Boleh. Tapi diomongin. Iya. Oke. Apa sih yang bikin Mbak Okto mengangkat ini gitu? Maksudnya apa yang terjadi di sekeliling kita saat ini sehingga si beritahu ini yang adalah kemampuan dasar semua orang manusia sampai harus diangkat gitu. Betul, karena banyak klien yang datang ke saya karena adanya ketimpangan dalam tumbuh kembang psikologi, karena ini ditinggalkan, pemberitahuan ini ditinggalkan. Ketimbangan pada anak? Iya, ketimbangan pada anaknya. Anaknya datang ini sudah dewasa, wis tuwek umur 40 tahun, begitu ditarik-tarik, oh ternyata dia tidak diberitahu proses perceraiannya orang tuanya. Dia tidak diberitahu kenapa bapaknya selingkuh, karena bosen. Yeah. Karena kan ada toh artis sekarang ini yang berubah rasanya, Ben Faye. Ya toh, beritahu saja kan pada saat waktu mau menikah atau pada saat pacaran, memberitahu toh, aku sayang sama kamu, aku cinta setengah mati. Pada saat berubah ya beritahu aja, kok perasaanku berubah ya ke kamu, dari cinta aku kok jadi mengasihi. Mengasihi dan cinta itu berbeda loh. Kalau cinta kan ada pengharapan untuk dibalikin cintanya. Kalau mengasihi enggak. Oh gitu. Iya. Satu arah aja aku mengasihimu. Satu arah mengasihimu. Kalau kamu tidak mengasihiku ya nggak apa-apa. Pokoknya aku mengasihimu. Kalau aku bosan mengasihi, aku memberitahu aku bosan ya mengasihi kamu. Jadi 3 hari lagi aku pergi. Gitu kan pasti. Iya. Tapi kan aku memberitahu, nggak ujuk-ujuk aku pergi. Satu hal yang menurut saya penting untuk juga dilakukan seseorang yang perlu memberitahu adalah dia perlu untuk menghindari berasumsi. Setuju nggak, Mbak? Jadi kalau saya memberitahu sesuatu ke Mbak Okto,
saya perlu menghilangkan asumsi saya, oh Jojo nanti Mbak Okto marah, Betul. jangan-jangan nanti Mbak Okto kecewa, Betul. jangan itu asumsi. Ketakutan kita yang sebenarnya itu biasa, tapi ketakutan itu perlu diselesaikan karena belum tentu ketakutan itu terjadi. Jadi mendingan ngomong sisan. Ngomong sekalian apa yang terjadi ya terjadilah, tapi selesai. Kita memberitahu apa yang kita rasakan, kita mendengar kita jadi orang berhak juga memberitahu apa yang orang lain rasakan. Selesai urusannya. Tidak ada trauma atau pengalaman buruk yang terus gendol, buntut terus sampai jadi sebuah peristiwa naas. Apapun itu peristiwa naas bagi seorang individu. Apakah karena dia saking sedihnya, ya kan? Gini lagi kan diberitahunya ya, saking sedihnya terus dia karena tidak memberitahu sedihnya, dia jadi depresi. Banyak sekali di sekarang ini. Dan pada saat kita sudah masuk di fase depresi, kita harus melakukan sebuah rangkaian terapi yang belum tentu semua orang taunya sekarang. Bisa munculnya di 4 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, bisa sampai dia 90 tahun baru, kenapa ya? Oh ternyata bahasan diruntut-runtut. Oh karena kamu waktu itu nggak diberitahu, kamu dipindah ke orang tua angkatmu karena apa misalnya. Ya sudah, kami memberitahu Anda bergabung kembali minggu depan ya, setiap hari Senin setengah 6 sampai jam 6. Kadang-kadang live, ya, karena kan dia masih baru kan. Jadi minggu ini kita di YouTube ya, kemudian minggu depan kita live di YouTube dan di TikTok. Jadi kapan tuh minggu depannya? Minggu depan aja deh. Ya pokoknya minggu depan deh ya, hari Senin. Pokoknya tetap di hari Senin, jamnya tetap di 17.30 sampai 18. Oke, sampai ketemu. Dah.